Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Rumila dengan pembelajaran sama, yaitu telah kurikulum materi yang kemarin tentang perbedaan dan perubahan kurikulum. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Oke, mari kita bahas. Nah, model pengembangan kurikulum dalam pelaksanaan di pengembangan kurikulum ini dapat dilakukan melalui 7 model. Yang pertama, model administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang, yaitu mengikuti alurnya dari atas ke bawah. Nah, maksudnya itu pemerintahan bertugas untuk menyampaikan rencana pembelajaran. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Nah, model ini kembali dari model administratif. Pada model administratif itu yang mana dilakukan oleh pemerintah secara penuh. Sedangkan model ini sebaliknya, yang mana suatu pendidikan atau sekolah yang mengembangkan pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, pada model yang ketiga ini model backspan. Nah, model ini dapat menjadi alternatif yang cukup cocok karena melibatkan para ahli-ahli kurikulum. Model yang keempat, demokrasi, yaitu sama-sama datang dari suatu pendidikan atau dari bawah. Model ini dianggap yang paling sederhana karena skalanya yang lebih kecil. Nah, yang kelima, model pemecahan masalah. Dalam prosesnya, model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, baik peserta didik, wali murid, bahkan pihak sekolah sendirinya. Yang keenam yaitu model Roger. Nah, ia berpendapat bahwa manusia sebenarnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam pengembangannya. Yang terakhir yaitu model Taba terbalik, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi di akhir pelaksanaan. Taba berpendapat bahwa model itu kurang cocok dan tidak bisa memberikan inovasi. Nah, setelah membahas model-model pengembangan kurikulum, sekarang kita bahas prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum ada 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Oke, mari kita bahas. Nah, yang pertama, kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menentukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam melalui dari agama, sosial budaya, adat istiadat, jenis kelamin, dan sebagainya. Tidak ada perbedaan atas keragaman tersebut. Nah, yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Nah, prinsip yang keempat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya itu seperti pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kependidikannya dan berkelanjutan sampai yang lebih tinggi. Yang keenam yaitu kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, pada prinsip yang keempat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, yang kelima yaitu menyelusuri dan berkesinambungan. Maksudnya itu setiap pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kependidikannya dan berkelanjutan sampai yang lebih tinggi. Nah, yang keenam yaitu kurikulum disusun agar manusia dapat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yang terakhir yaitu kepentingan nasional harus berseimbang dengan kepentingan daerah. Maksudnya supaya tidak boleh ada tujuan yang berbenturan.
Nah, begitulah model dan prinsip pengembangan kurikulum. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini, akan kita lanjut di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.